Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan memberikan sebuah analisis terkait dengan rincian personel tim khusus yang kemudian dibentuk oleh Kapolri untuk melakukan pengusutan terhadap penembakan di rumah Verdi Sambo. Seperti yang dikutip oleh CNN Indonesia, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karupenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, beliau menjabarkan rincian personel tim khusus bentukan Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut peristiwa penembakan Brigadir J oleh Baradae. Peristiwa itu tentu seperti yang kita ketahui terjadi di rumah Kepala Divisi Profesi Pengamanan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 bulan 7 lalu. Bahwa telah dibentuk tim khusus terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di rumah Kadif Propam. Tim khusus tersebut dipimpin oleh Wakapolri, ujar Karupenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan Rabu 13 bulan 7 2022. Tentu kejadian ini seperti yang kita ketahui sangat mencengangkan publik karena tidak hanya diakui oleh para pakar di bidang kepolisian dan juga di bidang hukum dan juga di bidang kebijakan lainnya. Pihak pemerintah pun melalui Mahfud MD juga mengakui bahwa terdapat keganjilan-keganjilan terhadap adanya perkara penembakan yang terjadi di rumah dinas Sambo tersebut. Kita lanjut di sini bahwa Ramadan menjelaskan juga anggota tim khusus tersebut terdiri dari Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri Komjen Agus Budi Marioto, kemudian Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto, Kaba Intelkam Polri Komjen Ahmad Doviri, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Wahyu Widada, dan Kapus Dekes Irjen Asep Hendra Diana. Tim dari ASSDM juga meliputi Kepala Biro Psikologi, sedangkan Kabareskrim juga melibatkan stafnya. Tanya dari pihak internal, tim khusus ini juga melibatkan pihak eksternal, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disingkat Komnas HAM, dan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas yang akan terlibat dalam waktu dekat. Namun yang menjadi catatan saya kemudian, kenapa pihak Kapolri atau pihak Kepolisian Republik Indonesia tidak melibatkan misalnya tokoh-tokoh masyarakat yang memang memiliki kredibilitas dan juga kemampuan untuk kemudian melakukan pengungkapan terhadap kasus ini. Tentu pihak eksternal yang berasal dari tokoh masyarakat ini sangat menjadi penting dalam hal kemudian memberikan kepercayaan kepada publik, sehingga kemudian publik percaya bahwa apa yang akan diungkap oleh tim independen ini benar-benar mencerminkan kehendak dari masyarakat, dan tentunya yang kita harapkan bersama bahwa hasil dari apa yang akan diungkap oleh tim khusus ini tentunya akan menghasilkan seobjektif mungkin, seterang mungkin terhadap apa yang terjadi di balik tanda tanya masyarakat ini terkait dengan penembakan yang terjadi di rumah Kabareskrim tersebut. Tentu saya kira tidak hanya tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat ini tentu kita banyak seperti cendekiawan dan juga barangkali juga dari kalangan akademisi yang memang intent untuk meneliti atau kemudian memberikan perspektif lain terkait dengan adanya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh antara pihak kepolisian seperti yang beredar luas pada beberapa hari belakangan ini. Selain itu, tentu yang saya harapkan selain juga ada perwakilan dari pihak tokoh masyarakat, juga diharapkan juga ada perwakilan dari pihak akademisi
atau praktisi, atau bahkan misalnya yang sering dilupakan saat ini adalah perwakilan dari advokat. Karena kita tahu advokat ini sering mendampingi atau kemudian mewakili dan juga membela hak-hak dari kepentingan masyarakat yang kemudian banyak mengungkap atau kemudian membuat terang terhadap adanya sebuah tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh baik orang perorangan maupun oleh korporasi. Sehingga saya kira tim ini harus dilakukan penambahan setidaknya terhadap 3 hal. Yang pertama, unsur yang berasal dari tokoh masyarakat. Yang kedua, unsur yang berasal dari praktisi atau akademisi. Sedangkan yang ketiga, saya kira yang tidak harus kita lupakan bersama atau seyogyanya tidak dilupakan oleh kita semua adalah perwakilan dari advokat. Meskipun kita tahu organisasi advokat saat ini sangat banyak sekali, namun saya kira pihak kepolisian, pihak pemerintah dapat kemudian menjembatani terhadap ketiga perwakilan tadi untuk dapat mewakili sehingga pengungkapan terhadap perkara ini dapat dipercaya oleh publik dan tentunya diharapkan nantinya akan mendapatkan sebuah kesimpulan atau bahkan sebuah analisa yang sangat tajam sehingga tentunya berdasarkan perwakilan-perwakilan tadi hasil yang diharapkan tentu akan memuaskan publik atau bahkan dapat mengungkap terhadap adanya keganjilan-keganjilan yang kemudian mendapatkan kritikan dari publik tadi. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ya. Menurut Ramadan, keterlibatan pihak eksternal seperti Komnas HAM berarti pihak kepolisian menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Ya betul ya, akan tetapi tentu Komnas HAM ini bagian dari pejabat negara atau pejabat publik. Sehingga kemudian perlu juga diperkuat oleh adanya tim yang memang berasal dari tokoh masyarakat dan juga pihak kampus dan juga kalau perlu misalnya dari praktisi atau dari pihak advokat seperti itu. Karena advokat dalam pengungkapan kasus-kasus yang cukup menarik perhatian publik atau bahkan mendapat perhatian publik itu kadangkala sering dilupakan. Padahal kita tahu advokat ini merupakan organisasi yang cukup kemudian perlu dijadikan sebuah sebuah percontohan dalam hal melakukan pengungkapan kasus yang kemudian kita tahu di lapangan memang banyak advokat yang berdasarkan pemberitaan yang ada dan juga fakta yang ada banyak melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang kemudian menimbulkan persepsi publik yang cukup baik seperti itu. Sehingga saya melalui analisis saya ini berharap bahwa sekali lagi pihak kepolisian dapat melibatkan pihak eksternal lainnya. Pihak eksternal itu tentunya yang pertama adalah pihak tokoh masyarakat, bisa misalnya diambil dari cendekiawan atau bahkan dari tokoh-tokoh agama tertentu yang memang cukup kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi track recordnya. Dan juga yang kedua perlu kemudian melibatkan dari sisi akademis atau dari sisi pihak akademisi yang memang memiliki reputasi yang cukup dipercaya oleh publik. Yang ketiga tentu yang tidak perlu dilupakan adalah perlu melibatkan advokat dalam hal melakukan pengungkapan terhadap perkara-perkara yang memang membutuhkan sebuah kejelian atau bahkan membutuhkan sebuah pengungkapan yang cukup rumit seperti yang kita tahu dalam hal pengungkapan penembakan di rumah Verdi Sambo ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.